Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Berarti tadi kita sudah selesai membahas hukum ya. Jadi ini pembagian hukum dilihat dari jalan apa kita mengetahuinya. Apabila kita mengetahuinya itu jalan syara' maka dia syar'i. Jika jalan tikror itu adi. Apabila tidak dengan keduanya maka dia aqli. Nah, kemudian kita bahas satu-satu nih. Berarti kita ngaji matan doang aja ya. Syarahnya biar saya mengasih yang syarah ini. Syarah Abu Tigaru. Saya shock tadi itu. Ini yang ngajar di sini siapa? Saya Mustafa, berdasarkan Mustafa itu yang kemarin ketemu waktu saya pertama ke sini. Itu yang mentaklif apa? Manisul Jabis ya. Saya udah tahu kitabnya itu. Saya bilang gini lah, kok kalau ada beliau ngapain Buya tuh manggil saya? Jadi shock juga tuh. Ya udahlah, kita terusin aja, tanggung udah di sini soalnya. Fasyara'iyu, maka syara' itu apa? Khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bitolab awil ibahah awil bata'illahu. Sebentar, kemarin itu yang hasyah matla ya? Iya. Beliau juga itu? Iya. Hebat. Terus ngapain saya tuh di sini ya? Jadi mual saya. Aduh. Syar'i. Apa itu? Jadi kan kita melihat hukum syar'i. Coba kita lihat perhubungannya ya. Syar'i itu dia kan jalan kita mengetahui hukum. Yang mana jalannya itu dengan penetapan syara'. Nah, penetapan syara' itu apa? Begitu. Ya kan? Nah, penetapan syara' itu khitabullah. Jadi penetapan syara' itu nanti penetapan khitabullah yang ta'alluq dengan af'al mukallaf. Nah, berarti kalau dia khitabullah, sebetulnya syar'i ini apa dong? Kalam kan? Sifatul kalam. Karena ini khitabullah. Bener apa enggak tuh? Ya iyalah bener, nggak salah. Itu khitabullah. Pertanyaannya sekarang begini, sifatul kalam itu ada permulaannya enggak? Enggak ada kan? Ada akhirnya enggak? Enggak ada. Ada bagiannya enggak? Enggak ada. Kemudian bagaimana bisa sesuatu yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada bagiannya bisa disebut khitab? Berarti kalau begitu kan ada khitabullah alladzi yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Kan berarti nanti ada khitabullah yang tidak ta'alluq dengan perbuatan mukallaf. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak di-i'rab, tidak dibina, kemudian bisa ada jadi bagiannya? Yang satu ta'alluq dengan af'al mukallaf, yang satu tidak. Ada yang menjawab? Enggak. Karena begini, coba lihat ya, khitabullah alladzi yata'allaqu atau al-muta'alliq. Yang ta'alluq, apa ta'alluq itu? Apa maksudnya berkaitan itu? Apa ta'rif ta'alluq? Pernah dibahas belum? Ta'rif ta'alluq? Belum? Tolabus sifat Qur'an. Amrun zaidan ala qiyamihi bidzat. Jadi begini, sifat
itu bisa maujud fil kharij, pasti harus ada sesuatu yang lain. Karena sifat ini qiyamuhu bi ghairihi. Mustahil kan ada sifat. Nah, jadi kalau misalkan begini saya bilang, kalau kamu melihat ada satu sifat maujud fil kharij, pasti sifat itu ada di dalam zat. Ada pada zat, kata gitu ya. Berarti kan tolab sifat ini pasti tolab kepada syai'un akhar. Itu apa? Tempatnya. Dan ada tolab yang lain yang bukan itu. Itulah yang disebut ta'alluq. Paham? Nah, jadi sifat itu mesti ada tolabnya sifat kepada sesuatu yang lain di luar dirinya, itu sudah nafsi, sudah sifat dirinya tuh. Nafsunya sifat, karena sifat tidak akan bisa ada dengan dirinya sendiri. Dan mencari ta'alluq ini pun sudah nafsinya. Mencari ta'alluq, makanya kalau kita misalkan lihat sifatul qudrah, ada ta'alluqnya, ada iradah. Yang nggak ada kan sifatul hayat, karena ini mazhab syarti. Ya, yang ada ta'alluq sifat ilmu, ada ta'alluqnya, ada kalam, ada semua. Cuman masalahnya begini, ta'alluq ini apakah dia maujud atau tidak? Apakah ta'alluq ini realita? Kan saya bilang kemarin, realita itu tidak semuanya maujud. Paham? Awas. Jadi begini, saya kasih tahu dulu. Ada orang yang punya pikiran itu realita tuh harus materi. Kalau nggak materi dia bukan realita. Ada tuh yang kayak gitu. Siapa? Hah? Wahab Boys. Kalau dekat masih mending tuh. Si dekat masih mending. Wahab Boys itu sesuatu itu baru ada pada realita apabila dia materi. Kalau dia bukan materi dia tidak ada, bukan realita. Makanya tatkala kita bilang Allah tidak bertempat, mereka bingung. Kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, di mana dong? Berarti nggak ada. Itu mereka tuh. Jadi kalau tidak materi, mereka tidak bisa mentasdik itu ada. Makanya kalau disebut Allah ada, dia harus ada pada jihad. Kalau tidak pada jihad, Allah tidak akan ada. Itu siapa? Wahab Boys. Mereka itu tidak sadar sebetulnya itu adalah turunan dari filsafat materialisme. Sekarang yang materialisme itu bukan hanya filosofis, tetapi juga cewek-cewek. Disebut cewek matre. Jadi begitu tuh. Kalau kita maujud itu tidak perlu materi. Cuman pertanyaannya, kalau dia ada tapi bukan materi, apa? Jawaban ahlu sunnah cuman satu, Allah. Dah. Falasifa ada huyula, wasuroh. Bukan materi itu. Setelah menyatu jadi jauhar, baru dia materi. Udah itu jangan dipikirin, huyula mah. Singa hulang. Paham sampai sini? Nah, malaikat itu materi bukan? Malaikat materi bukan? Kalau kata ahlu sunnah itu materi, jismun latif, berarti jisim kan? Cuman dia nggak kasat mata aja, dia jismun latif. Coba Safarudin Ar-Razi itu lucu tuh. Kalau malaikat itu memang jismun latif, kemudian di kanan kita ada malaikat siapa? Raqib. Di kiri kita ada Atid. Bayangin, tiap kita senam itu malaikat hancur. Karena dia latif. Mana yang lebih lembut, malaikat atau udara? Malaikat lebih lembut. Oh, udara aja kita gituin hancur kok. Dia menyebar kan? Paham nggak pola pikirnya Safarudin? Paham kan? Ya kalau misalkan di sini malaikat ada tuh, tiap kita nengok rusak malaikat itu. Tiap kita gerak tangan malaikat rusak. Gimana? Ada yang bilang itu malaikat udah tahu gerak kita sebelum kita gerak. Jadi wajar. Dan ada di dalam hadis kan, kalau misalkan kita sholat nggak boleh meludah ke kanan ya, nggak boleh, karena di situ ada malaikat. Kalau mau kan ke kiri, kemana? Hati tidak dulu ke belakang gitu.
Itu asli. Betul, itu adalah cara kita mempersepsi realita itu. Ini kita kebanyakan nonton Naruto ya. Itu begitu. Itu cara kita mempersepsi. Makanya Safaruddin Ar-Razi itu di antara madhabnya malaikat itu dia minal basaid. Dia basit, bukan materi. Malaikat itu. Safaruddin di antaranya. Cuman memang kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dia kan jismun latih. Nah, oke. Kalau Allah udah nggak bisa dibicarain begitu. Dia ada saja, taunya kita kepada Allah itu cuma ada saja sudah. Dan atributnya itu ya, sifatnya, punya qudrah, punya iradah. Kita pun tahu itu karena ada asarnya. Karena tidak mungkin asar ini ada tanpa qudrah. Masa cuman makna zat doang kan? Nggak mungkin, pasti ada makna yang lain begitu. Nah, jadi apakah ta'alluq itu realita? Karena dia realita. Cuman apakah dia itu maujud? Coba saya tanya ini. Kalau kita membahas Allah yang kita bahas apa? Zat wa sifat kan? Yang maujud apa? Zat maujud. Kemudian sifat apa? Sifat ma'ani. Berarti zat dan sifat ma'ani yang tidak terbatas sebetulnya kan? Yang kita cuma tahu sebagian saja. Berapa yang kita tahu tuh? 7. Itu pun yang 3 bisam'i kan? Berarti cuma 4 tuh. Saking terbatasnya akal kita tuh. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Itu yang cuma kita tahu bil akli itu. Cuma 4 ini sifat itu. Dan yang lainnya maujud, cuma kita nggak tahu. Makanya Imam Asy'ari itu tatkala beliau misalkan menafsirkan sifat yad. Sifat yad itu adalah nama bagi sifat ma'ani bagi Allah yang kita tidak tahu hakikatnya apa. Yang jelas bukan tarkib dari zatnya. Jadi Allah punya sifat ma'ani namanya yad. Allah punya sifat ma'ani namanya ain. Paham itu ya? Nah, apakah ada pembahasan bahwa ta'alluq itu maujud? Kalau ta'alluq itu maujud, berarti yang maujud itu zat, sifat, dan ta'alluq. Ada ta'alluq maujud? Enggak, tapi apakah itu realita? Ya. Paham? Nah, orang kita tuh suka menyebut apa? Amrun i'tibari. Suka menyebut amrun i'tibari. Karena amrun i'tibari itu dia bukan khayalan. Amrun i'tibari itu dia sesuatu yang memang berlaku, tetapi dia bukan sesuatu yang maujud. Tapi dia berlaku. Itu amrun. Ya. Karena kalau tidak ada ta'alluq, maksudnya kalau ta'alluq ini tidak adami, kalau ta'alluq dia adami, bukankah sifatul ilim itu dia punya ta'alluq? Ada muta'alaknya kan? Apa muta'alaknya itu? Maklum. Kalau dia tidak ada, dalam kenyataan dia tidak ada sama sekali, makdum sama sekali. Nggak berfungsi sifatul ilmi itu. Nggak ada maklumnya. Nah, ta'alluq ini berarti kita suka pernah membahas suluhi kodim, tanjizi kodim, tanjizi. Nah, khitabullah yang alladzi yata'allaqu bi af'alil mukallafin urusannya dengan itu sebetulnya. Jadi kalamullahnya mah udah nggak usah dibahas lagi karena itu memang tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi tatkala yang mukallaf ini ada, disitulah jadi ada ta'alluq. Tatkala misalkan Anda jadi mukallaf nih, kita jadi mukallaf. Yang sudah tahu kan syaratnya apa saja jadi mukallaf. Tatkala pada waktu, pada detik kita jadi mukallaf, disitulah terjadi adanya ta'alluq dengan khitabullah yang syar'i ini. Baru ada ta'alluq. Dan ta'alluq ini amrun i'tibari. Berlaku nggak dia tuh? Berlaku. Apakah ada? Enggak maujud. Kalamnya tidak usah diomongin begitu. Nah, akhirnya pada diri kita ini ada kolab akhirnya. Dengan yang wajib, dengan yang sunnah, dengan yang makruh, dengan yang
haram. Ada tolab tuh, yang haram nggak boleh dikerjain, yang makruh juga nggak boleh, yang sunnah itu harus dikerjakan sebetulnya, yang wajib juga sebetulnya harus dikerjakan. Sebetulnya itu, kan sunnah, iya sunnah itu ada tolab ya, kamu disuruh juga. Cuman karena kita suka begini kan, misalkan kira-kiranya ya, kata malaikat itu begini, kamu kata Allah harus sholat zuhur, kalau enggak disiksa, ya udahlah sholat aja terpaksa kan. Kamu harus sholat duha, kalau enggak ya nggak apa-apa, ya udah nggak usah, kira begitu. Padahal tolak juga, tolak juga. Para wali itu beliau bukan taubat dari meninggalkan kewajiban. Mereka itu sering sekali taubat gara-gara kusur di dalam melaksanakan kesunahan. Sering itu. Karena memang ya itu urusannya tolab. Mereka senantiasa hadir diperintah oleh Allah. Nah, jadi hitobnya sudah jelas ya, dia kalah. Yang ta'aluk dengan perbuatan mukallaf dengan, nah ini bagiannya nanti ada 3, ada tolab, ada ibahah, ada wadha. Nah, permasalahannya kan gini sekarang nih, kalau nih tidak ada syariat, apakah kita akan tahu adanya tolab? Tahu nggak? Nggak tahu, makanya itu kenapa disebut hukum syar'i. Jadi idealnya kan begini, idealnya ya. Apakah kita bisa mendengar kepada kalamullah? Bisa nggak? Apakah kita punya potensi untuk mendengar itu? Apakah kalamullah ada potensi untuk didengar? Ada, bil quwwah ada. Ada yang pernah mendengar itu. Siapa? Nabi Musa dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suka lupa kita itu. Nabi Muhammad kan itu mendapatkan perintah sholat lewat siapa? Langsung kan? Ya apa maksudnya langsung itu? Mendengar kalamullah. Berarti kalamullah ini bisa didengar tidak? Bisa. Zatnya Allah bisa dilihat tidak? Bisa. Potensial. Apakah terjadi? Tidak. Rasulullah pun terjadikan mukhtalaf. Ada khilaf kan? Apakah Rasulullah melihat Allah? Khilaf. Malaikat ada yang pernah lihat Allah nggak? Nggak ada. Nah, potensi mendengar ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar kalamullah ini? Buka hijab dong. Kayak Nabi Musa kan? Buka hijab tuh paling enak udah. Jadi harusnya yang nyuruh kita sholatnya bukan adzan, tapi buka hijab, langsung kita tahu sholat kamu siap. Itu yang paling enak tuh. Masalahnya kan sekarang kita itu tahu sholat itu, tahu Allah merintah sama kita kan bil wadai kan. Wadai itu kan alamat bagi ahkam, alamat bagi adanya wajib, alamat bagi adanya sunnah, alamat bagi adanya makruh, alamat bagi adanya haram, alamat bagi adanya ibahah, itu wadai. Makanya ada 3, mania, sabab, syarat, mania. Nah, idealnya begitu, cuman Allah nggak pengen begitu. Terlalu apa ya? Terlalu gampang mungkin ya. Gak ada taklifnya. Allah pengennya begini. Kalau kamu melihat matahari zawal, maka kamu harus tahu bahwa aku memerintahkanmu sholat zuhur. Makanya kita zawalnya matahari terhadap wajibnya sholat zuhur sebagai apa? Sebagai sabab. Padahal sabab aslinya kan Allah yang memerintah. Itu kan sabab bimanzilatil alamat kan? Bukan sabab hakiki itu. Dan kita udah mulai malas lihat matahari zawal. Kenapa? Udah ada jam. Udah disubstitusi itu. Zawalnya matahari dengan jam udah disubstitusi. Dan kita pun udah mulai malas lihat jam pakai adzan. Padahal adzan itu alamat bagi zawal. Disitulah kenapa kita kalau Ramadan harus ru'yatul hilal. Karena perintahnya itu perintah saum Ramadan, bukan perintah tatkala datang bulan baru. Bukan itu perintahnya, alamatnya itu. Apa? Tatkala ada yang melihat
Kalau nggak kelihatan dengan berbagai macam alasan, diantaranya ada ghaib, maka sempurnakan. Ini kok malah dihitung, nggak ada kolabnya. Urusan kan yang lain urusan. Ini kan dari ulul kalam kan. Cara kita memahaminya begitu. Ayo. Jadi apa nih? Kita balik lagi nih. Apa? Idealnya kita itu dibuka hijab. Jadi kita tadi perintah langsung sama Allah. Bakal ada khilaful ulama nggak kalau kayak gitu? Nggak ada. Nggak bakal ada khilaful ulama. Kita punya wudhu, bersentuhan kulit langsung, wudhu kamu siap. Gitu kan? Masalahnya nggak ada. Ditutup akses sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Supaya kita butuh sama Rasul. Yang awam supaya butuh sama ulama. Makanya orang awam gak dekat sama ulama, gak ada harganya. No, mereka gak bakal bisa tahu, gak bakal bisa paham. Gimana? Mau tahu tolak dari mana? Kita aja yang ngaji susah kan? Kita tuh yang ngaji kira-kiranya ibadah itu taatnya kan sama Imam Syafi'i. Gak tahu kalam soalnya. Qala Syafi'i, oh berarti kita itu taatnya sama Imam Syafi'i. Enggak, Imam Syafi'i itu melihat bisabab dengan hukum wad'iyah ini. Imam Syafi'i melihat, jadi kita ikut penglihatannya Imam Syafi'i karena kira-kiranya Imam Syafi'i punya teropong, kita enggak. Kira-kiranya begitu. Dan Imam Syafi'i pun kan bukan di kasfi kan, bukan kan? Dengan apa? Istidlal. Rasulullah istidlal enggak? Enggak, dari Jibril. Jibril istidlal enggak? Enggak, dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ditulis sama kolam. Kolamnya perantara siapa? Gak ada. Gak ada kolamnya, gak ada perantara. Udah disuruh sama Allah langsung. Tulis di situ. Itulah kita nanti sebut Al-Quran itu tidak ada perantara di dalam penulisannya. Nanti kita kan ada permasalahan, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Jawabannya lafzul mustarok, kan begitu. Al-Quran itu lafzul mustarok. Apa maknanya? Maknanya ada dua. Satu, makna kalamullah qadim. Dua, makna mushaf. Yang mushaf hadis, yang qadim. Cuman apa kok bisa disebut ini kalamullah yang hadis ini? Karena tanpa perantara. Kalau yang nulisnya Jibril, itu qaul Jibril. Ya, ya lah gitu. Cepat. Oke. Tuh, khitabullah. Jadi khitabullah ini apakah khitabullah itu ada meskipun kita tidak ada? Ada khitabullahnya itu. Dalam pengertian kalamullah. Ta'alluq dengan af'al mukallaf kalau kita tidak ada. Tatkala kita tidak ada enggak? Nah, itu yang jadi perdebatan ulama. Sebagian mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak. Karena ta'alluq ini amrun i'tibari, maka tatkala kita ada, baru ta'alluqnya bisa dilihat. Ada di amrun i'tibari. Kalau kitanya belum mukallaf, ada enggak? Enggak terlihat. Coba. Kalamullah adalah sifat qadim yang qiyam pada zatnya Allah Ta'ala, yang ta'alluq dengan semua perkara yang ilmu ta'alluq dengannya. Dengan ta'alluq apa? Ta'alluq dalalah. Berarti kan ada dalalahnya tuh. Dalalahnya tuh ada yang ta'alluq dengan kita. Karena itu di khitab bab alim mukallafin. Kitanya belum mukallaf nih, ada enggak ta'alluqnya? Yang enggak ada. Nah, coba. Ta'alluq itu kan dia apa? Dia dari muta'alliq dan muta'alaq. Kalau enggak ada muta'alaq bisa disebut muta'alliq enggak? Enggak bisa. Kalau muta'alliq ada ta'alluq enggak? Enggak bisa, enggak ada. Suami istri itu ada kalau iya. Ini ada ta'alluqnya kan? Ini dia belum akad, ada ta'alluq enggak? Enggak ada ta'alluq. Ta'alluq kan amrun i'tibari. Ya. Setelah terjadi akad kan cuma ngomong doang. Tapi kita melihat di situ ada ikatan yang suci. Saking sucinya nggak kelihatan. Sampai kenapa kita harus tanya ulama dulu apakah permasalahan anak orang ini sama orang ini sudah cerai atau belum? Karena
ta'aluk gak kelihatan. Dia kelihatannya bil ilmi. Coba kamu pernah bilang apa sama istri kamu? Saya pernah bilang talak apa talak? Talak apa talak? Talak. Coba kalau talak itu dia itu apa? Sorry atau tidak? Tapi itu pikirannya siapa? Mufti kan? Biar ini orang awam kasihan, dikit-dikit talak, dikit-dikit talak, udah aja lah talak ini di itu bukan sorry, karena kan aslinya tolak, bukan talak. ini lafaz syar'i ini. Berarti dia nggak tahu kan, ya udah kamu jangan kayak gitu lagi. Nanti kalau kayak gitu lagi kamu baru putus. Karena dikasih tahu dulu, padahal udah 3 kali. Kenapa? Karena itu bukan lafaz sorry. Sorry itu kan jelas kan tolak, apalagi dalam pernikahan itu. Hah? Firok ya? Firok. Diurang Sunda pirak sebutnya. Usah pirak. Pirak itu. Ada yang kayak gitu mufti itu. Melihatnya. Bukan dia memutuskan, bukan. Tapi dia melihat ikatan itu masih ada ta'aluk. Makanya di Indonesia itu perceraian dia tidak akan terjadi kecuali di pengadilan. Kamu menyebut talak 3 kali, nggak bisa. 5 kali aja kagok gitu ya, kan orang awam nggak tahu. Ya, talak kamu 10.000 kali. Itu kesalahan kan, bisa rujuk anggaran nantinya tuh. Kalau di Indonesia itu nggak berlaku. Dia di depan hakim, saking awamnya orang-orang Indonesia tuh. Nah, jadi orang nih nikah berdua, ada nggak ta'aluknya tuh? Kalau belum ijab, nggak ada. Udah ijab kabul, baru ada. Itu pun yang ijab kabulnya kan bapaknya sama pengantin laki-laki. Lah kok ta'aluknya sama anaknya? Kan memang itu amrun itibari kan? Amrun itibari. Apalagi kalau nggak ada akad aja nggak ada ta'aluk, apalagi kalau nggak ada laki-lakinya nggak ada perempuannya ada ta'aluknya. Nggak ada. Lah kita ini belum mukallaf, ada nggak ta'aluk khitabullah itu? Nggak ada ta'aluk khitabullah. Menurut sebagian ulama belum mawujud, belum mu'tabar, belum terlihat. Tatkala kita lahir nih, ada ta'aluknya nggak? Nggak ada. Kita lahir nggak ada ta'aluknya. Terus kita mukallaf baru di situ ada ta'aluk. Maka atas qaul itu ta'aluk kalamullah dengan mukallaf ini ta'aluk suluhi atau tanjizi qadim atau tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Kalau yang melihat, meskipun belum ada mukallaf, ta'aluknya sudah ada. Kita bilang gimana bisa disebut ada? Mukallafnya belum ada. Ada, cuman suluhi. Jadi suluhi qadim, sebelum kita itu suluhi, setelah kita ada jadi tanjizi. Ada ta'aluk khitab dengan perbuatan mukallaf yang tanjizi qadim. Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada kitanya qadim. Berarti ada mukallaf ya qadim. Nah, begitu. Jadi enaknya mah syara itu begitu. Makanya kita butuh kepada syara karena kita tidak punya akses. Dan yang diucapkan oleh syariah, yang syariahnya ini majazan Rasulullah SAW, itu yang sampai kepada kita ada yang qat'i, ada yang jadilah terjadi khilaf para ulama itu. Untung kan salahnya juga dapat pahala. Iya kan? Udah dari dulu Rasul itu udah tahu dari dulu ini bakal ada khilaf. Ya gimana lagi? Susah nih ngobrolnya, Allah. Susah. Udah tahu dari dulu bakal ada khilaf. Nah, sekarang berarti ada 3 jenisnya nih. Dengan apa? Dengan tolab, dengan ibahah, satu lagi dengan qadha. Al-wad'u lahuma, berarti kan al-alamat lahuma kan? Alamat bagi apa? Tolab dan ibahah. Wa yadkhulu fi thalabi arba'atun al-ijabu wan nadbu wat tahrimu wal karahatu, dan masuk di dalam tolab itu 4 perkara. Apa satu? Ijab, nadab, tahrim dan karoha. Fal ijab wa huwa talabul fi'li talaban jaziman kal imani billahi wa rusulihi wa qawaidil islam bil khamsi. Coba ijab
Tolabul fi'li tolaban jaziman. Contohnya apa? Iman kepada Allah dan para rasulnya dan kepercayaan. Coba, berarti gimana nih? Kalau iman kepada Allah dan rasulnya ini dihukumi wajib bagi mukallaf, maka bagaimana cara memahaminya itu? Berarti coba, iman ini kan tolabul fi'li kan? Berarti iman ini matlubun wujuduhu minal mukallaf. Ya. Berarti kalau matlubun wujuduhu tatkala dia tidak mewujud, nah, belum nufud kan perintahnya itu. Apa bahasanya? Ijza. Hah? Ijaz apa ijza itu? Nufud kan satu-satunya kan? Disifati dengan apa? Perintah itu dia baru bisa putus. Disifati dengan sihah itu. Nanti kalau di dalam usul fikih itu ada yang namanya satu nufud, dua itu ya tidak. Ya tidak dia. Betul itu, ya tidak. Dua itu. Jadi kapan? Kan kalau sudah ada tolaknya nih. Kapan perintah iman ini dia putus? Sudah selesai. Udah nggak ada tolak lagi. Setelah dia mewujud. Setelah dia mewujud, maka dia itu apa? Ya tidak, selesai. Sholat nih, sholat zuhur, kapan dia selesai? Ada perintahnya kan setelah zawal kan? Zawal, ta'aluk perintah itu sholat zuhur. Kapan dia selesainya? Tatkala salah, putus sudah. Itu pun kalau nggak tentu kan? Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi semua, baru itu ada. Ya tidak. Nah, pertanyaannya, kalau orang ini, si siapa? Si mukallaf ini tidak mengerjakan sholat, maka hitobnya masih ada nggak tuh? Masih ada. Makanya kenapa harus qadha? 10 hari dia tidak mengerjakan sholat, berarti kalau pakai tali itu kira-kiranya, si ta'aluk itu pakai tali, itu talinya banyak tuh. Duhur di talian, asar tali, maghrib pakai tali lagi, tambah isya pakai tali lagi, subuh. Itu kalau nggak diputusin satu-satu nanti nyeret ke neraka. Itu realita. Cuman kitanya aja nggak kebanyakan nonton Naruto. Itu realita. Makanya kenapa ada qadha? Yang aneh nanti begini. Kalau dia tidur mukallaf bukan? Bukan lah, terus ngapain harus qadha kalau bukan mukallaf? Ini tidur, datang subuh tuh, ada nggak sholat tuh? Kan Allah dia ta'alaku bi'amalil mukallafin, yang orang yang tidur mukallaf bukan? Bukan. Berarti ada sholat nggak tuh? Nggak ada kan? Sampai lewat waktu subuh, bangun dia, harus qadha nggak? Lah kenapa harus qadha? Kan nggak ada ta'aluk. Sholat baru. Sholat baru itu ada pembahasannya, ada di dalam fikih. Pernah baca nggak itu? Nggak pernah. Ini kalau misalkan dia nih orang tidur, orang melewatkan sholat, tatkala sudah masuk waktunya, udah masuk waktu dia tidur, dosa nggak tuh? Dosa karena sudah ada apanya? Sholatnya udah ada, nah kamu sholatnya udah ada kok malah tidur. Udah tahu kalau tidur mau bangke kamu itu. Kan begitu. Ya, kecuali kalau dia ada sangkaan, dia nggak bakalan ngebangke. Karena memang begitu pola pikirnya mutakalimin di dalam memahami syariat. Ya, makanya putus-putusin saya ini. Ya, ini mau buka aib sedikit. Saya ini waktu kenal Syafi'iyah, saya harus mengqadha sholat 17 tahun. Karena sebelumnya itu nggak ada yang sah sholat saya itu. Ada yang sah. Ya gimana? Saya sholat Allah. Nufud nggak tuh? Enggak nufud. Perasaan saya aja salam selesai sholat. Padahal itu tetap ada tuh apanya? Sholatnya tetap ada. Enggak selesai kok sholatnya. Pada momen saya ruku udah batal kan sholatnya tuh. Belum baca Fatihah apa udah? Ruku. Udah nggak ada sholat udah itu. Saya cari nih madhab mana yang membolehkan. Kalau Syafi'i mah udah jelas nggak boleh.
Udah jelas nggak ada sholat saya itu. Sejak mukallaf sampai kenal Syafi'i, nggak ada sholat. Untung masih dibiarin hidup sama Allah itu. Alhamdulillah. Nah itu. Halo? Makanya kalian tuh beruntung kalau dari kecil udah kenal Syafi'i. Yang nggak paham pun taklid ya udah kerja aja udah, sholat. Nggak usah apa. Foto. Saya sekarang sama anak saya begitu. Kamu kalau sholat yang benar. Nanti satu saat kamu itu sadar bahwa ibadah itu harus benar, kamu bakal banyak penyesalan. Bakal banyak penyesalan. Selesai. Foto apa ya? Repot itu, repot. Aduh. Kemudian qawaidul Islamil khamsi, seperti qawaidul berarti rukun Islam ya. Nah, sholat berarti misalkan. Berarti sholat itu apa? Matlubun. Nah, dari siapa? Dari mukallaf. Nah, nanti sholatnya ditarik lagi sholatnya kan? Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun tertentu dan syarat-syarat tertentu, itu harus ada tuh pada mukallaf. Harus adanya itu dengan jazm. Kalau enggak, lihat nanti. Gitu. Ada jazmnya tuh kalau dikerjain. Nada apa? Udah terusin kesananya gampang. Wa talabul fi'li talaban ghairu jazimin. Salatil fajri wa nahwiha wa tahrim wa talabul kafi anil fi'li talaban jaziman kasyarbil khamri wa zina wa nahwihima. Tapi ini kan enggak boleh ada kan? Enggak boleh ada. Awas ini kalau sampai ada, enggak boleh. Kalau ada nih, coba lihat. Ini Safaruddin Ar-Razi yang bilang, kalau enggak salah itu. Yang Sanusi ya. Kenapa Rasul itu disebut amanah? Itu kan ada sifat Rasul namanya amanah kan? Apa takrifnya amanah itu? Hah? Ada hifzun kan? Penjagaan kan? Penjagaan zahir dan batin dari apa? Dari maksiat kan? Dari maksiat. Berarti dalam diri Rasul itu belum pernah ada syai yang apa? Yang manhi timbul di Rasul. Belum pernah ada. Dan itu bukan Rasulullah saja, itu semua Rasul. Pertanyaannya, kenapa sifat seperti itu disebut amanah? Kenapa? Kalau kita kan amanah itu menyampaikan sebagaimana mestinya kan, titipin 100, kasihin 100, itu namanya amanah. Kalau nggak begitu, nggak amanah. Kenapa? Coba. Apakah Rasul itu berusaha untuk tidak maksiat itu? Jadi itu kasbi atau bukan? Tidak maksiatnya Rasul itu. Kasbi itu. Karena kalau bukan, nggak ada lebihnya. Kalau malaikat nggak maksiat, nggak ada kasbi. Malaikat itu. Kalau Rasul tidak maksiat, kasbi. Itu muktasab. Mereka itu, para Rasul itu, ibaratnya seperti apa? Seperti perkara, seperti seseorang yang menjaga gudang, supaya di gudang ini tidak ada perkara manhi yang masuk ke situ. Jadi jangan sampai ini maujud fil kharij. Apa namanya? Misalkan ya mabok. Jangan sampai mabok itu maujud fil kharij. Karena dia manhi, dia perkara yang tidak boleh ada. Dan yang tidak boleh ada itu mereka simpan pada perkara yang memang tidak boleh ada. Sehingga di dalam dirinya itu tidak pernah timbul sesuatu yang tidak boleh ada. Itu amanah tuh. Awas ya, itu jangan sampai ada di dalam diri kamu. Iya. Dipegang amanahnya itu. Makanya disebut sifatnya apa? Amanah. Karena pola pikirnya seperti itu. Badan kita ini apa? Gudang. Banyak memorinya. Nanti kalau kita dibangkitkan di yaumul kiamah kan dilihat semua kan? Yang pernah kita lakukan dari awal sampai akhir. Apakah di dalam diri kita itu ada perkara yang tidak boleh ada, malah kita adakan? Khianat kamu itu gitu. Rasul itu enggak? Para Rasul. Makanya nanti pertanyaannya, Nabi Adam tuh waktu beliau
makan buah khuldi, apakah itu khianat? Apakah itu maksiat? Maksiat bukan? Nggak boleh kita bilang maksiat itu, pasti bukan. Nah kok bisa bukan? Banyak nanti takwilnya. Ya. Lagi nggak sadar, lagi jadal, belum mukalaf, ada. Tapi ada nggak belum? Belum mukalaf, ada, dan lain sebagainya. Suara apa itu? Kotor kan? Oke lain jangkrik. Kenceng banget jangkrik. Wa tahrim wa talabul kafi anil fi'li talaban jaziman kasyur bil khamri wa zina wa nahwihima. Wal karahatu hiya talabul kafi anil fi'li talaban ghairu jazimin ka qiraatil Qur'an fil ruku'i was sujudi mathalan wa amal ibaha fa ya idnu syar'i fil fi'li wa tarki ma'an min ghairi tajihin ya adihima 'ala al-akhar kan nikahi wal bai'i wa nahwihima. Nah, itu kan pernah ada khilaf juga sebetulnya kalau begitu yang hukum taklif ini bukan ada yang mengatakan cuma dua saja, wajib dan haram saja. Ada kan kenapa? Karena itu ada yang ada kulfun, yang ada berat. Kan kalau sunnah mah nggak berat, mau ditinggalin nggak apa-apa kan. Yang makruh kan nggak berat juga, kalau dikerjain nggak apa-apa. Berarti ada kulfun, ada yang tarotub atasnya apa? Nah, yang tarotub atasnya sawab. Kalau yang tarotub atasnya sawab berarti 4 tuh. Wajib, sunnah, makruh sama haram. Makruh haram di dalam meninggalkannya, wajib sunnah di dalam mengerjakannya. Tarotub alaihi sawab. Itu nanti taklif. Kalau kita mau udah taklif itu khitabullah Allah dia ta'ala. Yang alil mukallafin gitu. Hukum taklifi. Makanya udah masuk semua tuh. Satu apa? Kolab, 2 ibahah. Kolab dan ibahah. Tinggal satu lagi apa? Wad'u lahuma. Pertanyaan sampai sini? Dong. Ya. Rahasia. Saya udah kerjain beberapa tahun itu. Saya akhirnya kalau yang seperti itu kan apa namanya itu? Taklid ba'dal amal kan ya? Taklid ba'dal amal itu dia boleh talfik. Boleh talfik. Akhirnya saya nemu itu yang gerak bibir doang ada di mazhab Anu Qaul yang paling lemah. Qaul yang paling lemah. Ada. Terus apa namanya itu? Ya untung saya itu masih gerak bibir. Yang bawa yang sama saya kesini itu kan di kelas saya kan? Itu bibirnya nggak gerak. Udah nggak ada. Udah sadar menerima itu. Bibirnya nggak gerak itu. Itu satu pesantren kok beda-beda sholatnya. Beda-beda sholatnya. Ada tuh kalau bibir itu kalau nggak salah kalau Maliki itu kalau tidak salah dia itu harus apa ya makhraj harus keluar kan? Harus keluar makhraj. Nggak harus ada iya nggak harus ada suara. Yang penting makhraj keluar. Kok misalkan kok asal keluar aja makhrajnya dia cukup itu kalau nggak salah Maliki. Dan saya nggak seperti itu. Itu kalau nggak salah yang bacaan yang paling susah itu Fatihahnya. Saya dapat Hanafi yang marjuh. Hanafi ya marjuh dapatnya. Tapi sebelum dapat itu saya kerjain terus. Saya punya murid itu, punya murid. Beliau itu baru kenal sholat setelah ngaji sama saya. Berapa dia ngotoin? 50 tahun. Dan dia serius benar kerjanya itu. Satu hari itu 300 rakaat. Sekarang sudah selesai ngotonya itu. Makanya saya heran kalau ada orang di jidatnya tuh hitam. Katanya min asaris sujud. Heran saya, murid saya itu siapa yang sholatnya lebih banyak daripada dia itu? Sehari itu 20 paket itu 20 hari. Yang mana satu hari itu 17 rakaat, 340 rakaat. Satu hari kerjanya sholat terus. Ininya agak hitam-hitam. Saya pikir kenapa emang semua badannya udah hitam dari dulu. itu ngerjain semua sholatnya itu. Nggak ada tuh di sini. Apa? Nggak ada. Saya heran tuh orang kok di sini bisa hitam kenapa? Gitu. Cuman kadang-kadang sih ya kalau kita juga lagi sholat ininya kasar kan begitu juga ya. Kadang-kadang. Mungkin lah terlalu apa? Terlalu kasar karpetnya mungkin. Tahu lah. Itu saya cari itu. Cuman kalau satu-satunya saya lupa juga. Satu-satunya gimana? Nah itu kalau saya alhamdulillah. Cuman ya apa ikhtiaton masih kadang-kadang kerjain begitu.
ngerjain. Kalau punya kodok kan haram sholat sunnah kan, nggak boleh sholat sunnah itu. Akhirnya gimana? Ya kodok enggak, sholat sunnah enggak. Mau sholat sunnah ada dalil kamu punya kodok jadi enggak kan? Kodoknya juga kagak juga. Aduh, repot kalau udah kayak gitu. Hanya cari yang lain. Ada lagi pertanyaan? Ada? Mm-hmm. Mm-hmm. Ya. Oh, aklan dia. Aklan itu minal jawaiz. Dia boleh. Coba aklan ya. Apakah Rasul itu bisa bermaksiat aklan? Bisa. Makanya yang empat ini, yang apa? Yang empat ini apa dalil itu? Sidik, tabligh, amanah dan fatona. Ini fatona kan nggak dibahas di sini ya. Coba dalil wajibnya Rasul itu amanah apa? Dalilnya itu syar'i atau akli? Syar'i kan? Tapi itu sudah kawinan hybrid sebetulnya. Syar'i yang mana apabila itu tidak demikian akan melazimkan kepada tanakud aklan. Karena kan di Rasul ada perintah untuk mengikuti kan begitu. Kalau ada perintah untuk mengikuti tapi di Rasul ada yang manhi anhu, berarti kumpul di situ apa? Amar dan nahi. Kumpulnya amar dan nahi tanakud. Paham? Belum. Nanti ada nanti insyaallah. Ya, itu. Tanakud. Nah itu. Jadi kalau misalkan aklan dalam pengertian tanpa melihat kita syarat dulu, kita kan tahu harus ngikut Rasul kan dari syar'i kan, dari Rasul juga. Makanya itu nanti bermasalah sedikit tuh. Apanya? Dalam amanah. Sidik yang paling aklan itu sidik, yang paling akli itu. Karena sidik itu kan perkataan harus sesuai dengan dengan realita. Perkataan harus sesuai dengan realita. Itu yang paling kuat sidik. Makanya kalau nggak salah di sini yang pertama kali dibahas itu sidiknya. Ya nggak sih? Sidik kan? Nah itu yang pertama dibahas itu. Karena itu urusan kita sebetulnya dengan sidiknya itu. Apakah itu aklan? Itu kita bisa sebut itu akli. Jadi Rasul apa? Lawanan dari sidik itu kadzib. Rasul kadzib itu mungkin aklan atau mustahil aklan? Saya kira itu mustahil aklan. Setelah kita mentakrif dulu Rasul itu apa? Jadi Rasul dalam keadaan sebagai Rasul punya sifat apa? Kadzib. Itu mustahil aklan. Cuman kalau yang kesini nanti mustahilnya bukan mustahilnya syar'an. Malah yang kesini lagi nanti ada adatan. Ada banyak istidlalnya itu. Insyaallah nanti kita bahas ya. Ada lagi? Hmm. 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 Ya. Zaidun laisa bi. Kalau di ya, harus dua perkara. Iya. Tapi kalau misalnya yang tadi bisa nggak cuman dari satu perkara doang? Seperti apa? Yang tadi apa? Qiyamu Zaidin misalnya. Qiyamu Zaidin. Nah, Sebentar. Tatkala kita membicarakan Qiyamu Zaidin, apakah itu sudah hukum atau belum? Belum. Kalau kita nyebut Qiyamu Zaidin, yang kita sebutkan itu jauhar atau arad? Aradnya. Jadi nggak ada hukum di situ. Makanya kalau di dalam mantik itu nanti disebutnya apa tuh? Qiyamu Zaidin itu murakkab apa mufrad? Murakkab. Murakkab. Yang bagiannya menunjukkan kepada bagian maknanya. Ada qiyam, ada zaid. Qiyamu Zaidin kan? Itu murakkab, cuman bukan qadiyah. Kalau tidak qadiyah bukan hukum, nggak ada mengisbatkan. Qiyamu Zaidin maujudun baru. Qiyamu Zaidin ma'dumun baru tuh hukum. Kalau Qiyamu Zaidin saja belum hukum.
kayak Zaidun Qaimun gitu kan. Itu kan berarti isbat. Iya. Kita juga bisa menafikan dari perkara yang Zaidina juga enggak. Zaidun laisa biqaimin. Bisa. Berarti Isbatul amri au nafyuhu. Berarti menafikan apa? Qiyam dari Zaid. Zaidun laisa biqaimin. Berarti menafikan qiyam dari Zaid. Iya, kayak dari satu perkara doang gitu. Jadi kita hanya butuh satu perkara, yaitu qiyamu Zaidin doang. Qiyamu Zaidin. Nah, dari qiyamu Zaidin ini kita bisa isbat dan bisa kita nafikan. Kan kalau di contoh-contoh sini kayak misalnya salatul khamis wajibah. Wajib, betul. Terus kalau yang nafinya qiyamu asyura laisa biwajibin. Jadi kayak misalnya emang harus dua. Betul. Harus dua hukum harus itu. dua. Betul. Tapi kalau yang tadi kan bisa juga enggak? Enggak bisa. Sekarang begini, qiyamu Zaidin. Apakah itu bisa disebut hukum? Enggak bisa. Ya. Kenapa enggak bisa? Nah, itu satu makna. Betul. Sedangkan yang namanya hukum itu mengisbatkan. Apapun itu bisa. Misalkan qiyamu Zaidin mustahilun aklan. Udahlah kagok begitu ya. Itu hukum bukan tuh? Hukum. Benar apa salah? Salah tuh gitu. Nggak bisa kalau satu tuh. Makanya disebutkan nanti nisbah ghair tam. Kalau nisbah ghair tamnya nggak bisa dihukumi. Mudhof itu kan nisbah ghair tam kan? Mubtada khobar baru nisbah tamah. Ya. Ada lagi? Ada. Kayaknya istirahat ya kita ini. Istirahat dulu ya. Setengah jam ya? Benar gak sih? Iya kan? Nah, istirahat dulu ya. Masih semangat ini? Tapi istirahat dulu. Wallahu a'lam.